Keberhasilan Arsenal menjuarai Premier League musim ini menjadi pencapaian besar bagi Mikel Arteta dan seluruh pendukung klub. Setelah penantian panjang, The Gunners akhirnya kembali berdiri di puncak sepak bola Inggris dan kini tantangan berikutnya sudah menanti, mempertahankan gelar pada musim depan. Situasi kompetitor juga membuat peluang Arsenal terbuka lebar. Manchester City berpotensi memasuki era baru seiring kemungkinan berakhirnya masa kepemimpinan Pep Guardiola, sementara Liverpool, Manchester United, Chelsea, hingga Tottenham masih menghadapi fase transisi masing-masing. Momentum tersebut membuat Arsenal diyakini punya peluang besar untuk membangun dominasi baru di Premier League. Bek Arsenal, William Saliba, bahkan optimistis gelar musim ini bukan menjadi yang terakhir bagi klub asal London Utara tersebut. Meski masih memiliki agenda final Liga Champions, Arsenal juga harus mulai mempersiapkan proyek besar demi menjaga konsistensi mereka di level tertinggi. Berikut 5 pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan Arteta dan manajemen Arsenal. 1. Arsenal wajib datangkan winger kiri baru. 2. Bersihkan skuad demi tambahan dana transfer. 3. Arteta harus lebih berani percaya pemain akademi. 4. Arsenal harus punya strategi peminjaman yang lebih baik. 5. Cedera tidak boleh terulang musim depan. Legenda Arsenal, Thierry Henry, akhirnya kembali merasakan momen spesial melihat The Gunners mengangkat trofi Premier League setelah penantian panjang selama 22 tahun. Ex-striker asal Prancis itu menunjukkan reaksi emosional usai tim asuhan Mikel Arteta memastikan gelar juara musim ini. Henry pun membagikan reaksinya melalui sebuah video singkat setelah Arsenal memastikan gelar. Dalam video tersebut, mantan bomber The Gunners itu terlihat tersenyum lebar saat menyaksikan kapten tim, Martin Odegaard, mengangkat trofi Premier League. Pria berusia 48 tahun itu mengaku menyaksikan momen bersejarah tersebut saat berada dalam perjalanan menuju Singapura. "Saya melihatnya di pesawat, baru saja mendarat di Singapura," ujar Henry. Ekspresi khas Henry langsung menjadi sorotan para fans Arsenal di media sosial. Senyum lebar sang legenda dianggap mewakili perasaan jutaan pendukung The Gunners yang sudah lama menunggu klub kesayangan mereka kembali menjadi penguasa Inggris. Meski dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Arsenal, Henry sebelumnya belum pernah melihat klub itu kembali meraih gelar liga sejak dirinya menjadi bagian dari skuad Invincibles. Karena itu, keberhasilan musim ini terasa sangat berarti bagi sang legenda. Namun, pencapaian Arsenal musim ini berpotensi belum berhenti. Setelah sukses menjuarai Premier League, pasukan Arteta kini memburu sejarah baru di kompetisi Eropa. Henry tentu berharap Arsenal mampu menyempurnakan musim luar biasa mereka dengan gelar Eropa. Menariknya, PSG disebut menghadapi sejumlah masalah cedera jelang laga final, termasuk kondisi Ousmane Dembele yang diragukan tampil serta Achraf Hakimi yang juga dikabarkan belum fit sepenuhnya. PSG memastikan langkah ke final Liga Champions 2026 setelah menyingkirkan Bayern Munchen dalam laga ketat di semifinal. Sorotan utama jatuh pada kiper Matvei Safonov yang beberapa kali sengaja mengirim bola keluar lapangan. Dari situ, Bayern dipaksa terus melakukan lemparan ke dalam, yang kemudian justru membuka ruang bagi skema pressing tinggi PSG untuk bekerja. Secara statistik, Safonov hanya mencatat akurasi umpan jauh sekitar 19% di Allianz Arena. Angka itu terlihat buruk di permukaan, tetapi justru menjadi bagian dari pola yang membatasi aliran serangan Bayern sejak dari belakang. Dalam praktiknya, strategi ini cukup efektif meredam tekanan tuan rumah. Tak butuh waktu lama, pendekatan tersebut jadi bahan diskusi di kalangan analis dan pengamat taktik sepak bola. Lemparan ke dalam sering dianggap momen netral, bahkan kadang merugikan tim yang sedang membangun serangan. Ruang yang sempit dan opsi umpan yang terbatas membuat tempo permainan cenderung melambat. PSG membaca situasi itu dengan cara yang sederhana tapi rapi. Mereka sengaja memaksa Bayern masuk ke situasi yang sudah dipetakan sejak awal. Di balik pola tersebut, ada target yang cukup jelas. Setiap distribusi Safonov cenderung diarahkan ke sisi kanan, area yang banyak melibatkan Michael Olise dalam permainan Bayern. Situasi ini membuat kepadatan pemain terjadi di satu sisi lapangan, ruang gerak pun menyempit, dan ritme permainan Olise ikut terhambat sepanjang laga. Di ruang ganti PSG, kemenangan ini disambut dengan rasa puas. Meski jalannya pertandingan jauh dari kata mudah, tim asuhan Luis Enrique dinilai mampu menunjukkan karakter kuat di momen krusial. Mereka kini bersiap menghadapi Arsenal di final yang akan digelar tanggal 30 Mei di Budapest. Pertandingan itu sudah diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Arsenal sudah raih titel Liga Inggris. Jika nanti The Gunners menangkan trofi Liga Champions, maka manajer Mikel Arteta ciptakan sejarah klub. Mikel Arteta bawa Arsenal sudahi puasa gelar juara Liga Inggris selama 22 tahun lamanya.
Kini, Arteta diambang bahwa Arsenal menangi Liga Champions. Legenda Arsenal, Ian Wright berharap Mikel Arteta bisa bawa The Gunners menangi Liga Champions. Jika itu terwujud, maka Arteta cetak sejarah baru sebagai manajer pertama yang persembahkan titel si kuping lebar buat klub. Jika Arteta mampu melakukannya, maka dia melampaui semua orang di dalam klub ini. Dia melakukan yang orang lain belum lakukan dalam sejarah klub, jelas Wright dilansir dari Sky Sports. Dia baru membawa klub menangi Premier League dan kini selangkah lagi Liga Champions. Dia bakal jadi manajer terbaik di sepanjang sejarah klub ini, tambahnya. Arsenal terakhir capai final Liga Champions pada tahun 2006. Ketika itu mereka bisa unggul duluan atas Barcelona. Tapi kena komebak, Arteta sudah bawa Arsenal kembali ke Liga Champions dan kini sudah dekat garis finish. Dia sudah melakukan banyak perubahan dan dapat dukungan penuh dari klub serta penggemar. Kami berharap dia bisa melakukannya. Tutup Wright selaku top skor kedua meriam London sepanjang masa. Media Italia, Tutto Mercato Web, melaporkan bahwa Arsenal telah memulai pembicaraan dengan pihak Newcastle dan agen sang pemain. Direktur olahraga The Gunners, Andrea Berta, disebut telah melakukan kontak awal beberapa hari lalu. Sementara itu, MU sendiri sudah lebih dulu mengadakan diskusi intensif dengan Tonali dan dikabarkan sangat percaya diri bisa memboyongnya bersama gelandang Atalanta, Ederson. Namun, masuknya Arsenal ke dalam pusaran ini mengubah peta kekuatan. Pelatih Mikel Arteta mengincar Tonali karena dianggap sebagai pelengkap sempurna untuk lini tengahnya yang sudah solid. Newcastle, yang gagal lolos ke Liga Champions setelah finish di peringkat 12, berada dalam posisi tertekan. Mereka mungkin harus melepas bintangnya, tetapi harga yang diminta sangat tinggi. Klub-klub Inggris disebut harus merogoh kocek 100 juta pound sterling. Sandro Tonali bukan lagi sekadar talenta muda. Pada usianya yang ke-26 tahun, ia sudah menjadi salah satu gelandang paling lengkap di Eropa. Bergabung dengan Newcastle dari AC Milan pada 2023, ia menjelma menjadi pemimpin di lini tengah The Magpies. Musim 2025-2026, ia mencatatkan 5 gol dan 7 assist dari 34 penampilan Premier League. Ia juga dikenal dengan kemampuan bertahan yang apik, distribusi bola yang cerdas, dan etos kerja tinggi. Manchester United di bawah kepemilikan Ineos dan pelatih Michael Carrick ingin segera membangun tim yang kompetitif. Kehilangan Casemiro, gratis ke Inter Miami, dan kemungkinan hengkangnya Manuel Ugarte membuat lini tengah MU sangat membutuhkan amunisi baru. Tonali adalah target nomor 1, namun, MU juga masih memburu Ederson dari Atalanta sebagai prioritas kedua. Jika mereka harus bersaing dengan Arsenal untuk Tonali, MU bisa terjebak dalam perang harga yang tidak sehat. Jurnalis yang dekat dengan Newcastle bersikeras bahwa The Magpies tidak akan melepas Tonali dengan harga di bawah 100 juta pound sterling. Namun sumber Italia menyebut bahwa nilai yang diminta sebenarnya 100 juta euro, sekitar 86 juta pound sterling. Perbedaan angka ini cukup signifikan. Man United dikabarkan sudah menyiapkan tawaran di kisaran 80-90 juta euro, sementara Arsenal baru dalam tahap eksplorasi. Faktor penentu lainnya adalah keinginan pribadi Tonali. Tonali dan keluarganya dikabarkan sangat ingin kembali ke Italia. Juventus menjadi klub yang paling mungkin menampungnya, tetapi masalah klasik, uang. Juventus yang nyaris gagal lolos ke Liga Champions, finish di peringkat 6, tidak akan mampu membayar mahar 100 juta euro. Mereka lebih tertarik pada skema pinjaman atau pemain dengan harga lebih murah. Oleh karena itu, meskipun Tonali ingin pulang, peluangnya untuk tetap di Premier League sangat besar. Julian Alvarez dilaporkan telah memberitahu Atletico Madrid tentang keinginannya untuk hengkang dari klub pada musim panas ini, sekaligus menolak tawaran perpanjangan kontrak bernilai besar. Penyerang asal Argentina itu dikabarkan sedang mencari proyek olahraga yang lebih ambisius di tengah minat dari klub-klub seperti Barcelona, Arsenal, dan Paris Saint-Germain. Langkah yang telah menggemparkan Metropolitano ini membuat Alvarez menolak tawaran kontrak baru yang menggiurkan dari Atletico Madrid. Tawaran tersebut akan menjadikan pemenang Piala Dunia ini sebagai pemain dengan gaji tertinggi di skuad Diego Simeone, dengan kabarnya akan mendapatkan bayaran sebesar 10 juta euro per musim. Meskipun klub telah berupaya keras untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang, sang striker tampaknya siap untuk pindah. Kontrak pemain Argentina ini berlaku hingga 2030 dan memuat klausul pelepasan sebesar 500 juta euro, namun penolakannya untuk menandatangani perjanjian yang lebih baik menunjukkan bahwa pikirannya telah berubah. Menurut Marca, Alvarez tidak lagi yakin dengan arah kompetitif klub dan ingin menguji kemampuannya dalam proyek yang menjanjikan gelar juara besar. Madrid tidak berniat melepas striker andalan mereka dengan harga murah, terutama ke rival domestik langsung seperti Barcelona. Klub dilaporkan telah memberitahu perwakilan sang pemain, Fernando Hidalgo, bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran di atas 150 juta euro, mengingat kesulitan keuangan Barcelona yang sudah diketahui umum. Memenuhi penilaian tersebut tetap menjadi hambatan besar bagi raksasa Katalan itu. Ada juga rasa frustrasi di jajaran petinggi Atletico terkait pengaruh rombongan sang pemain.